सोमम ओम शांति। Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Ketua Pansus TRAP DPRD Bali bantah sidak ganggu iklim investasi. Jaringan ganja Sumatera Bali ditangkap di Sambangan. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukadan Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Ketua Panitia Khusus Tata Ruang, Aset dan Perizinan TRAP DPRD Bali, Imade Suparte membantah anggapan bahwa kegiatan inspeksi mendadak atau sidak yang dilakukan Pansus TRAP ke berbagai lokasi di Bali dapat mengganggu iklim investasi. Menurutnya, sidak yang dilakukan justru berdampak positif terhadap kepatuhan investor dalam menjalankan pembangunan sesuai aturan yang berlaku di Bali. Setelah dilakukan sidak, para investor semakin sadar untuk mengurus perizinan secara benar dan membangun di lokasi yang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan wilayah. Tidak benar kalau sidak Pansus TRAP disebut mengganggu investasi. Justru setelah sidak, banyak investor yang taat asas dan aturan. Mereka mengurus izin pembangunan dengan benar dan membangun di tempat yang sesuai peruntukannya. Made Suparte menjelaskan peningkatan kepatuhan tersebut juga berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak daerah. Dengan pembangunan yang dilakukan secara legal dan transparan, pendapatan daerah dari sektor pajak pun semakin optimal. Ada urusan iklim investasi. Iklim investasi kan buktinya sekarang banyak semua orang ngurus izin. Setelah kita sekarang itu mulai evaluasi, jadi semua orang mau bangun semua ngurus izin. Bagus, jadi mereka paham aturan, taat asas, kalau membangun dia mesti lapor dulu pemerintah. Dan sekarang pajak-pajak kan semua masuk ke pemerintah banyak terkait investasi bangunan. Kalau dulu kan diam-diam, kalau udah diam-diam melanggar hukum, tidak diatur hukum, dia tidak bisa bayar pajak kepada pemerintah. Banyak yang pajak-pajak tidak masuk kepada pemerintah, tapi bocor kepada oknum. Itu persoalannya. Makanya sekarang dengan kita Pansus TRAP evaluasi, keuntungannya mereka ngurus izin-izin, mereka yang bangun di tempat yang benar, mereka membangun sesuai aturan. Kalau seharusnya mereka tidak boleh lebih dari 500 meter, ketinggian bangunan kan perdaya nih sehingga lebih. Arsitek Bali juga hadir, konsep-konsep itu hadir, dia apa yang menjadi membangun tidak di tempat-tempat yang dilarang kan gitu. Suparte mengungkapkan sebelum adanya pengawasan ketat melalui sidak Pansus TRAP, masih banyak investor yang membangun secara diam-diam melanggar aturan tata ruang dan wilayah Bali. Praktik tersebut dinilai merugikan daerah serta berpotensi merusak tatanan ruang dan lingkungan. Oleh karena itu, Pansus TRAP DPRD Bali menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan pembangunan di Bali berjalan sesuai aturan, berkelanjutan, serta tetap memberikan kepastian hukum bagi investor yang taat regulasi. Yana, Bali TV.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Negara menjatuhkan vonis 6 bulan penjara kepada Iputu Suwardana dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Meski demikian, terdakwa yang berprofesi sebagai wartawan itu tidak perlu menjalani hukuman badan karena pidana yang dijatuhkan bersifat bersyarat dengan masa pengawasan selama 9 bulan. Dalam putusannya, Majelis Hakim menetapkan 2 syarat yang wajib dipenuhi oleh Putu Suwardana. Syarat umum mengharuskan terdakwa tidak melakukan tindak pidana apapun selama masa pengawasan. Sementara syarat khusus mewajibkan terdakwa melakukan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf kepada korban Dewi Supriyani alias Ani Yahya atas pemberitaan di media daring tertanggal 11 April 2024. Permintaan maaf tersebut harus dimuat di media daring milik terdakwa dan media nasional setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Batas waktu pernyataan maaf dan klarifikasi dilakukan paling lambat 3 bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Vonis hakim ini sejalan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang juga menuntut pidana 6 bulan penjara. Perbedaannya terletak pada status penahanan di mana jaksa sebelumnya meminta agar terdakwa segera ditahan. Atas putusan tersebut, baik pihak terdakwa maupun jaksa penuntut umum menyatakan masih memanfaatkan waktu sebelum menentukan langkah hukum lanjutan. Kuasa hukum terdakwa Putu Wirate Dwi Kora menyampaikan bahwa pihaknya menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim yang telah mempertimbangkan berbagai aspek dalam perkara ini. Namun demikian, ia menilai hakim belum secara optimal mempertimbangkan adanya tawaran hak jawab yang disebut telah diberikan terdakwa kepada pelapor sebanyak 2 kali. Prinsip bahwa kita mengapresiasi putusan majelis yang sudah mempertimbangkan berbagai hal. Cuman yang kami lihat tadi yang belum dipertimbangkan itu kan adanya hak jawab yang telah ditawarkan oleh terdakwa kepada pelapor. Hak jawab itu bahkan 2 kali ditawarkan tapi tidak digunakan. Kalau kita mengacu pada putusan MK yang baru, mekanisme Dewan Pers itu kan sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pers. Sementara itu, kuasa hukum pelapor Imade Sugiarto menjelaskan bahwa klaim pemberian hak jawab oleh terdakwa tidak sepenuhnya benar. Ia memaparkan bahwa pada somasi pertama memang sempat ada tawaran hak jawab dan rencana pertemuan, namun pertemuan tersebut dibatalkan secara sepihak oleh terdakwa. Dalam somasi kedua, terdakwa justru menyatakan tidak akan meminta maaf sehingga menurutnya hak jawab tersebut tertutup dengan sendirinya. Saya selaku kuasa hukum akan mengembalikan karena itu sudah kewenangan ada di JPU, ya kembali kepada JPU. Apakah JPU berkeyakinan seperti itu? Apakah sama keyakinan JPU dengan keyakinan hakim? Nah, itu institusi lah yang akan nanti menentukan. Dengan jawaban tadi, pikir-pikir selama 7 hari, ya kita tunggu saja. Kuasa hukum pelapor lainnya Don Openg menilai putusan yang dijatuhkan merupakan keyakinan majelis hakim yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara korban dan terdakwa, bukan semata-mata pemidanaan. Ia menyebut bahwa dengan adanya waktu selama 7 hari, keputusan untuk menerima atau mengajukan upaya hukum sepenuhnya akan dikembalikan kepada jaksa penuntut umum sebagai kewenangan institusional kejaksaan. Pada saat somasi pertama, dalam jawaban pertama, terdakwa sempat menawarkan hak jawab dan kami sudah sepakat waktu itu untuk melaksanakan pertemuan. Tetapi pertemuan itu dibatalkan secara sepihak oleh terdakwa. Dan pada saat jawaban somasi kedua, terdakwa sama sekali menyatakan bahwa dia tidak akan minta maaf. Sehingga hak jawab itu dengan sendirinya tertutup. Putusan tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran dalam penerapan Undang-Undang ITE ke depan agar lebih menjunjung asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Yana dan Edi, Bali TV. Jaringan ganja Sumatera Bali ditangkap di Sambangan. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan Nana Tawa
Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. Pemirsa Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Bali berhasil mengamankan SP yang sedang membawa bungkusan hitam berisi narkotika jenis ganja dengan berat 920,3 gram neto di daerah Sambangan, Kecamatan Sukesada, Buleleng. Kasus ini diungkap berdasarkan kerjasama intelijen antara BNN Provinsi Riau dan BNNP Bali mengenai adanya peredaran gelap narkotika di Bali. Berdasarkan informasi dari PLH Kabid Pemberantasan BNN Provinsi Bali, Kombes Pol Tri Kuncoro, pengungkapan 2 jaringan peredaran gelap narkotika lintas Provinsi Sumatera Bali melibatkan 3 orang remaja. Sabtu 17 Januari lalu di Desa Sambangan Buleleng dan Desa Candi Kuning Tabanan dengan tersangka SP 25 tahun asal Pegayaman dan GON 33 tahun asal Bogor. Tersangka SP mengakui bahwa diperintah oleh seseorang berinisial GON untuk menyerahkan barang tersebut di daerah Bedugul. Dan keduanya akhirnya berhasil diamankan di salah satu hotel di Desa Candi Kuning. Sementara FIR 28 tahun asal Bogor dibekuk pada Jumat sebelumnya di salah satu pertokoan daerah Kuta. Kasus ini bermula dari informasi Bea Cukai Kanwil Bali terkait adanya paket dari Palembang yang diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat 502,46 gram bruto. Berdasarkan pengakuan tersangka, ganja tersebut dipesan melalui media sosial dan rencananya akan diedarkan kembali di daerah Kuta Badung. Terhadap para pelaku dan barang bukti diamankan di kantor BNN Provinsi Bali guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Yasri Yuli, Bali TV. Direksi dan Komisaris Bank Perekonomian Rakyat BPR mengikuti program pemeliharaan kompetensi kerja dari tanggal 28 hingga 30 Januari 2026. Pelatihan tersebut setidaknya dilaksanakan 1 kali dalam 3 tahun sebagai syarat perpanjangan sertifikat kompetensi kerja dan sebagai bagian dari pengembangan kualitas SDM BPR untuk memastikan pemahaman terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan terbaru. Untuk Bapak Wayan Wiragunata, silakan diterima. Pelatihan program pemeliharaan kompetensi kerja SDM BPR kualifikasi direksi dan komisaris dibuka Ketua Perbarindo Bali Iketut Komplit SH bersama Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi LSF Sertif Nyoman Yudiarse serta Wakil Ketua Bidang Pendidikan Perbarindo Bali Ide Bagus Ketut Wijaya, ditandai dengan pengalungan nemtek bagi 2 orang perwakilan peserta. Pelatihan setidaknya diikuti oleh 26 orang peserta jabatan direksi dan komisaris. Usai memberikan arahan dan membuka acara, Ketua Perbarindo Bali Iketut Komplit mengatakan kegiatan ini menjadi program rutin yang digelar DPD Perbarindo Bali untuk penyegaran atau surveillance bagi pemegang sertifikasi kompetensi kerja, baik direksi maupun komisaris BPR, sehingga sertifikasi kompetensi kerja yang dimiliki tetap berlaku. Selain itu, surveillance ini juga bertujuan mengupdate serta merefresh terhadap regulasi terkini, regulasi ke depan termasuk dalam penerapan manajemen resiko maupun kondisi keuangan BPR secara agregat ataupun individual.
Program penyegaran ini juga menjadi ajang tukar pikiran, serta upaya saling mengenal antara industri BPR yang ada di Bali maupun luar Bali untuk menguatkan tata kelola, manajemen resiko, termasuk integritas pengelolaan. Pihaknya pun mengapresiasi positif keikutsertaan pengelola BPR dari luar Bali. Penyegaran kompetensi ini menurutnya berlangsung setiap 3 tahun. Adapun narasumber dalam kegiatan surveillance ini merupakan para fasilitator BPR yakni Iwayan Murje, Iketut Komplit, dan Imade Suarje. Hari ini merupakan program rutin bagi DPD Bali, terutama bagi teman-teman direksi maupun Dewan Komisaris yang memiliki sertifikasi kompetensi yang wajib dilakukan surveillance dan penyegaran agar mereka tetap memiliki sertifikasi kompetensi kerja yang masih berlaku. Nah, tentu punya tujuan adalah bagaimana memastikan sumber daya manusia baik yang di tingkat pengurus memiliki kompetensi, ya kan, memiliki daya saing untuk mengelola BPR, kemudian menghadapi persaingan yang tidak begitu ringan, tantangan yang tidak mudah untuk tahun 2026. Disinggung terkait perkembangan BPR di Bali, Iketut Komplit mengatakan industri BPR di Bali sampai Desember 2025 seluruh pos penting mengalami pertumbuhan. Mulai dari sisi aset bertumbuh 6,2% atau saat ini telah mencapai 22,7 triliun rupiah. Kemudian dari sisi dana pihak ketiga DPK juga tumbuh 6,9% atau mencapai 18,11 triliun rupiah. Termasuk kredit tumbuh 4,9% atau 13 triliun rupiah. Angka tersebut diakuinya belum optimal dan masih ada dana idle atau cerukan untuk BPR bisa bertumbuh jauh lebih tinggi. Ari Wiratmaja, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi 1 orang tewas dalam tabrakan truk tronton. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Ngepat juga. Ya. Bunga 4. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung medulang lindung wasani dengan bombayu kan warasa kalpo langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Pemirsa, sebuah truk tronton alami kecelakaan di Jalan Labuan Said, Kecamatan Kutai Selatan, Kabupaten Badung. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 2 orang terhimpit di dalam kendaraan dan 1 tewas di TKP. Kecelakaan truk tronton terjadi sekitar pukul 15 WITA dini hari. Petugas siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima informasi segera memberangkatkan 8 personel ke TKP Labuan Said. Tim langsung berupaya mencari celah untuk bisa melepaskan korban yang terhimpit truk. Dalam peristiwa ini 2 orang menjadi korban, 1 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia.
Korban atas nama Edi Handoko, 45 tahun, asal Jember, masih dalam keadaan sadar, namun kakinya terjepit dan alami luka cukup parah di bagian wajah serta kaki. Sementara korban lainnya sudah dalam kondisi meninggal dunia, atas nama Dimas Suprayogi, 34 tahun, asal Mojokerto. Kecelakaan ini diduga akibat truk tronton dalam kondisi remblong pada jalan turunan hingga menabrak truk mole. Setelah terjadi kecelakaan, dua truk mengalami tabrakan yang mengalami remblong di daerah Labuan Said. Untuk korban 2 orang, 1 orang selamat, 1 orang meninggal dunia. Tim SAR gabungan berjibaku selama kurang lebih setengah jam hingga berhasil mengeluarkan Edi Handoko pada pukul 1.25 WITA. Selanjutnya korban segera dibawa menuju RSUP Prof. Ngurah dengan menggunakan ambulans. Sedangkan berselang 15 menit kemudian jenazah korban atas nama Dimas Suprayogi berhasil evakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Raiswantara, Bali TV. Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 yang mewajibkan pelanggan baru kartu SIM menggunakan biometrik untuk registrasi dalam peluncuran program bernama Semantik Senyum Nyaman dengan Biometrik di Sarinah, Jakarta, Selasa 27 Januari. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan aturan ini diharapkan dapat mengurangi kejahatan digital ke depan, termasuk scam call atau penipuan melalui telepon. Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 yang mewajibkan pelanggan baru kartu SIM menggunakan biometrik untuk registrasi. Dalam peluncuran program bernama Semantik Senyum Nyaman dengan Biometrik di Sarinah, Jakarta, Selasa 27 Januari, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan aturan ini diharapkan dapat mengurangi kejahatan digital ke depan, termasuk scam call atau penipuan melalui telepon. Menurutnya sejak November 2024 hingga Januari 2026, kerugian akibat kejahatan digital termasuk scam call mencapai 9 triliun rupiah. Registrasi kartu SIM dengan NIK dan biometrik diharapkan dapat memutus kejahatan digital termasuk scam call. Kejahatan digital itu sebagian besar berasal dari kartu-kartu SIM card yang tidak tervalidasi dan biasanya polanya sama. Nomornya terdeteksi, buang, ganti nomor baru, terdeteksi, buang, ganti nomor baru. Makanya target utama di pelaksanaan permen ini adalah nomor-nomor baru. Meskipun demikian, kita juga minta kepada operator, kalau memang ada pengguna lama yang mau melakukan registrasi ulang pemutakhiran data, maka itu juga dijadikan opsi untuk mereka mendaftar. Pelanggan bisa melakukan registrasi biometrik lewat situs yang dapat diakses dari ponsel maupun di gerai operator seluler. Operator seluler diharapkan dapat menyediakan validasi kartu baru dengan biometrik di kota besar mulai Januari 2026. Sementara di wilayah lainnya maksimal pada Juni 2026. Dari Jakarta, Sanyadinda Pradana Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Antisipasi influenza tipe A, Dinkes Buleleng perketat sistem kewaspadaan. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air.
kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mengambil langkah antisipatif terhadap potensi penyebaran influenza tipe A atau yang dikenal sebagai super flu. Kewaspadaan ini ditingkatkan menyusul terbitnya surat edaran Direktorat Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI terkait hasil pemeriksaan sequencing virus influenza di Provinsi Bali. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Dr. Sucipto mengatakan meski hingga kini belum ditemukan kasus influenza tipe A di wilayah Buleleng, seluruh daerah diminta memperkuat langkah pencegahan dan pengendalian. Sebagai respon, Dinas Kesehatan Buleleng memperketat pemantauan surveillance influenza-like illness atau ILI dan Severe Acute Respiratory Infection atau SARI di seluruh fasilitas layanan kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit. Pemantauan ini diarahkan untuk meningkatkan deteksi kasus serta pengambilan spesimen sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan. Koordinasi lintas program dan lintas sektor juga diperkuat, termasuk dengan rumah sakit rujukan. Selain itu, jika ada peningkatan kasus, akan segera dilakukan investigasi epidemiologi. Ia menambahkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan diminta aktif memantau kasus ILI, SARI, ISPA hingga pneumonia melalui sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR. Petugas kesehatan juga didorong meningkatkan kemampuan deteksi dini dan respon cepat terhadap pasien dengan gejala influenza berat. Tak hanya fokus pada fasilitas kesehatan, ia juga mengingatkan warga yang mengalami gejala flu untuk membatasi aktivitas dan kontak dengan orang lain guna menekan risiko penularan. Pencegahan sejak dini jauh lebih efektif dibandingkan penanganan saat kasus sudah meningkat. Yasri Yuli, Bali TV. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengimbau Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025 Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel dapat lebih fokus mengikuti persidangan dengan menyampaikan fakta-fakta dengan benar dan utuh. Hal itu disampaikan juru bicara KPK Budi Prasetyo Senin 26 Januari malam merespon pernyataan Noel terkait adanya keterlibatan partai yang memiliki huruf K dalam pengurusan sertifikat K3. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengimbau agar Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025 Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel dapat menyampaikan informasi terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3 Kemenaker di dalam persidangan. Hal itu disampaikan juru bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui Senin 26 Januari malam di Gedung Merah Putih KPK Jakarta dalam merespons pernyataan Noel yang sebelum menjalani persidangan sempat menyebutkan terdapat partai yang memiliki huruf K terlibat dalam kasus pemerasan K3 Kemenaker. Budi meminta agar terdakwa Noel fokus dalam menjalani persidangan dan dapat menyampaikan fakta-fakta yang benar dan utuh sehingga dapat membantu proses persidangan berjalan dengan efektif. Dan jika memang memiliki informasi-informasi lain yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan, silakan disampaikan di depan majelis hakim supaya itu kemudian juga menjadi fakta persidangan. Karena setiap fakta persidangan tentu akan dilakukan analisis oleh tim CPU KPK untuk melihat apakah kemudian nanti bisa menjadi bukti baru untuk proses atau untuk pengembangan penyidikan nantinya.
Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini, Noel menyebut bahwa selain partai terdapat pula keterlibatan organisasi masyarakat Ormas yang menerima aliran dana dari kasus dugaan pemerasan sertifikat K3. Jelasnya Ormas tersebut tidak berbasis agama. Dari Jakarta, Cahyasari Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan rangkaian Hari Suci Nyepi dan filosofi ogoh-ogoh dalam perspektif budayatnya. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Puniki kemarjang disampun angkat ke alit nek kulit. Petapang kalau bos, mepandes utawi misangi, mesin tramel, antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangite miwah tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, Hari Suci Nyepi sebagai momentum penyucian jagat Bali diawali dengan serangkaian ritual sakral yang syarat makna filosofis. Rangkaian tersebut dimulai dengan upacara melasti atau melis, yakni prosesi penyucian pratima sarana upacara. Setelah itu dilanjutkan dengan Tawur Agung Kesange, sebuah upacara budayatnya yang bertujuan menyeimbangkan kembali hubungan manusia dengan alam semesta. Pada sore harinya, masyarakat melaksanakan pengerupukan yang kemudian identik dengan kemunculan ogoh-ogoh. Namun demikian, perlu dipahami bahwa ogoh-ogoh sejatinya bukan bagian langsung dari ritual utama Hari Raya Nyepi, melainkan sebuah kreasi seni budaya yang lahir dari imajinasi dan kreativitas masyarakat, khususnya generasi muda Bali. Ogoh-ogoh terinspirasi dari konsep Butekale, yang dalam konteks Tawur Agung dimaknai sebagai unsur-unsur alam yang perlu disomil atau dinetralisasi agar kembali harmonis. Secara filosofis, Butekale bukanlah makhluk jahat semata, melainkan simbol kekuatan alam semesta. Bute dimaknai sebagai alam atau unsur-unsur pembentuk jagat raya atau buana agung, sedangkan kala dapat diartikan sebagai energi, kekuatan, maupun waktu. Ketika manusia sebagai bagian dari buana alit mampu menjaga dan merawat buana agung, maka terciptalah keharmonisan yang berujung pada kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, upacara budayatnya dikenal dengan istilah caru, yang berasal dari kata car, yang berarti manis. Manis di sini dimaknai sebagai keadaan harmonis dan seimbang antara manusia, alam, dan Tuhan. Sebaliknya, ketika manusia gagal menjaga alam beserta seluruh isinya, ketidakharmonisan ini pun terjadi. Dampaknya dapat terlihat secara nyata melalui berbagai musibah dan bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, dan kerusakan lingkungan lainnya. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan gambaran Butekale secara mitologis sebagai sosok yang menakutkan dan mengerikan.
Visualisasi buta kala dalam bentuk raksasa, sarwa buta dengan mata melotot, taring, tajam, dan lidah terjuntai merupakan hasil kreasi imajinatif para seniman dan generasi muda Bali. Ogoh-ogoh menjadi medium untuk mengkonkretkan konsep buta kala secara mitologis agar mudah dipahami secara visual oleh masyarakat luas. Karena itu merupakan kreasi budaya bersifat kultural lokal dan bukan bagian dari rangkaian ritual Nyepi, maka sebenarnya kita harus menempatkan ogoh-ogoh itu hanya sebagai kreasi seni, kreasi budaya. Sehingga sebenarnya tidak harus dipasupati. Karena tidak dipasupati, tidak perlu diperlina. Ibarat kita sudah memakai barang, jadi hancur leburkan saja, biar tidak menjadi tumpukan sampah begitu. Karena itu saran saya, karena itu posisinya sebagai kreasi budaya yang terinspirasi dari sosok mitologi Buddha Kala, ya, maka tempatkanlah dia bukan sebagai bagian dari ritual sakral. Nah, kalau toh ada yang memperlakukan seperti ritual sakral, ya kita juga tidak bisa melarang. Tapi secara konseptual, gambaran Buddha Kala dalam wujud raksasa itu hanya sebagai kreasi budaya yang, mohon maaf, pendompleng ritual pengerupukan. Lebih lanjut, Gusti Wedana menjelaskan bahwa secara logika ritual pada saat Taur Agung seluruh unsur buta kala sejatinya telah disomya dari kondisi ramya menjadi somya. Dengan demikian, secara niskala kekuatan-kekuatan alam tersebut telah dinetralisir sebelum memasuki Hari Raya Nyepi yang bertujuan untuk meraga dewa. Kalau secara ritual buta kala sudah disomya pada Taur Agung, lalu sore harinya kembali dibangkitkan melalui arak-arakan ogoh-ogoh sebagai simbol buta kala, secara filosofi justru menjadi terbalik atau nungkalik. Ia menambahkan bahwa tradisi ogoh-ogoh yang mulai berkembang sejak tahun 1980-an merupakan kreasi budaya yang sah dan boleh dirangkai dengan momentum pengerupukan menjelang Nyepi. Namun demikian, menurutnya ogoh-ogoh tidak harus diperlakukan sebagai sarana ritual sakral, karena ogoh-ogoh adalah karya seni budaya, sebenarnya cukup diprasita saja. Tidak perlu dipasupati karena esensinya bukan sarana upacara, melainkan ekspresi budaya dan kreativitas masyarakat. Dengan pemahaman filosofis yang utuh, diharapkan masyarakat dapat terus melestarikan tradisi Nyepi dan ogoh-ogoh secara bijaksana, menjaga keseimbangan antara nilai ritual, budaya, dan keharmonisan alam semesta. Hendra, Bali TV. Komisi 11 DPR RI melalui rapat internal telah memutuskan untuk menyetujui Thomas Jiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri pada tanggal 13 Januari 2026 lalu. Dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Gubernur Bank Indonesia bersama Komisi 11 DPR RI di Jakarta, Senin 26 Januari, Thomas yang telah mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Gerindra per 31 Desember 2025 mengatakan akan tetap profesional apabila terpilih menjadi Deputi Gubernur BI. Mohon maaf kalau ada beberapa hal yang saya sampaikan kurang. Komisi 11 DPR RI melalui rapat internal telah memutuskan untuk menyetujui Thomas Jiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri pada 13 Januari 2026 lalu. Dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia bersama Komisi 11 DPR RI di Jakarta, Senin 26 Januari, Thomas yang telah mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Gerindra per 31 Desember 2025 mengatakan akan tetap profesional apabila terpilih menjadi Deputi Gubernur BI. Ia menyatakan dirinya menjalani proses pemilihan Deputi Gubernur BI sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun memang latar belakang saya ada politiknya, namun saya melalui proses ini dengan penuh pengertian dan tanggung jawab terhadap perundang-undangan yang berlaku. Semua hal saya lakukan berdasarkan itu. Apabila saya diberikan kesempatan untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, di sini saya akan memastikan bahwa profesionalisme itu tidak pernah akan pudar. Thomas juga memastikan akan tetap bersinergi dan bekerja sama dengan pihak terkait apabila telah menjadi Dewan Gubernur BI.
Komisi 11 akan melaporkan hasil rapat internal kepada pimpinan DPR RI untuk diberikan persetujuan dalam rapat paripurna pada Selasa 27 Januari 2026. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menegaskan keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian yang digagas oleh Amerika Serikat akan dijalankan dengan skema pendanaan mandiri. Menhan juga mengatakan Indonesia mengutamakan pemanfaatan kemampuan yang telah dimiliki oleh TNI. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menegaskan keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian yang digagas oleh Amerika Serikat akan dijalankan dengan skema pendanaan mandiri. Hal tersebut disampaikan Menhan usai rapat kerja tertutup bersama Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 26 Januari. Menurutnya, Indonesia mengutamakan pemanfaatan kemampuan yang telah dimiliki TNI dalam menyiapkan pasukan yang terlibat pada Dewan Perdamaian. Tetapi yang pasti bahwa pelibatan ini adalah self-funded, di mana kita mengutamakan kemampuan yang ada untuk kita siapkan pasukan kita. Dan saya kira Panglima sudah mempersiapkan 1 brigade dan kita akan kirim per batalion, dan sebelumnya kita kirim 50 orang untuk tim advocacy. Sementara itu, terkait isu iuran Indonesia untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian, pihaknya masih menunggu keputusan dari Kementerian Luar Negeri. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.